Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diizinkan Tuhan untuk satu kehidupan lagi, berarti hidup untuk memberi buah. Pagi hari ini bersama kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuliakan Dia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari bersama di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ketinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu kami datang memuji, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Segala keangkuhan kami, segala ego kami dipatahkan. Tunduk, diam di bawah kaki-Mu. Hanya Engkau yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini aku mendengar firman-Mu. Hamba-Mu cuma sebagai alat-Mu ya Bapa, ingin menyampaikan pelajaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Para pemirsa, pendengar
di mana saja Anda berada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hadirat Allah sebagai kebutuhan rohani bagi setiap umat Tuhan. Hadirat Allah sebagai kebutuhan rohani bagi kita. Puji nama Tuhan. Di dalam doa Yesus, di dalam doa Bapa kami itu ada sebuah kalimat dalam satu ayat yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Puji nama Tuhan. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang-orang terpilih, orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di muka bumi ini, eklesia atau para kudus Allah di bumi ini. Kita bersyukur karena boleh dikatakan bahwa kita ada di bumi, tapi kita juga sudah merasakan sorga. Kemuliaan Tuhan, hadirat Allah, atmosfer Allah. Berbicara tentang hadirat Allah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadirat Allah? Ya, di dalam pengertian hadirat Allah itu, di dalam terjemahan Alkitab, di situ dikatakan di dalam kamus Alkitab bahwa orang-orang di hadirat Allah itu berarti mereka ada di hadapan wajah Tuhan. Atau dalam terjemahan Ibrani dikatakan Livni Yahweh Elohim. Ya. Jadi hadirat Allah itu berbicara tentang kita sedang bertatap-tatapan, saling berpandangan wajah dengan Tuhan. Kita ada di hadapan wajah Tuhan Allah kita. Dan itulah manifestasi kehadiran Allah. Dan hadirat Tuhan adalah suasana sorgawi. Hadirat Tuhan adalah suasana sorgawi yang sedang membumi atau sedang mengglobal atau sedang menguasai bumi ini secara universal dalam setiap pulau, setiap benua, di setiap sisi, diisi sebagai Allah yang omnipresent, yang hadir di mana-mana saja dia berada. Hari ini dia ada di sorga, tapi juga ada di bumi. Hari ini dia ada di belahan bumi, di mana saja kekuatan kuasanya mampu untuk menembusi ruang dan waktu. Dan hari ini kita sedang ada di depan wajahnya. Oleh sebab itu, hadirat Allah sebagai kebutuhan rohani kita. Suasana kerajaan Allah yang disebut Eirene, damai sejahtera itu, atau disebut Shalom, itu ada di tengah-tengah kita ketika kita bertatap-tatapan dengan Allah dan saling memandang dengan Allah atau dengan Tuhan, dengan Kristus atau dengan Roh Kudus. Dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ketiga sebagai ayat pokok kita hari ini, saya akan baca, rindu kepada kediaman Allah. Mazmur pasal 84 ayat 3 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ini satu kerinduan yang dahsyat, suatu kerinduan yang luar biasa dari seorang pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Inilah Mazmur Bani Korah. Hatinya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Allah. Apakah kerinduan ini bisa dibangkitkan dari setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kerinduan yang mendalam ini bisa diterbangun di atas hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Mereka punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan wajah Tuhan. Mereka punya satu kerinduan untuk memandang wajah Tuhan, memandang Tuhan face to face, melihat dia muka dengan muka di dalam hadiratnya. Puji nama Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang menyebabkan kita tidak mengerti, dan banyak hal yang membutakan mata rohani kita. Ada banyak hal yang membuat sehingga kita malas, kita tidak punya satu kerinduan dan keinginan karena mungkin pengertian yang telah tertutup oleh kuasa iblis, pengertian yang tertutup oleh kemakmuran, pengertian yang tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang negatif, sehingga kita tidak punya pengertian untuk datang dalam satu kerinduan dengan hati yang hancur di pelataran-pelataran Tuhan, datang duduk, diam, berlutut, merayap, mengangkat tangan kita dan memuliakan Dia. Jemaat Tuhan, hadirat Tuhan begitu ajaib, hadirat Tuhan begitu indah. Apabila Anda
ada di dalamnya. Mazmur pasal 84 kita dapat melihat suatu nyanyian yang berisikan kerinduan kepada hadirat Tuhan. Ini nyanyian yang berisikan kerinduan akan hadirat Tuhan, kerinduan akan wajah Tuhan, kerinduan untuk masuk dalam atmosfer surgawi, kebutuhan yang mendalam untuk masuk dan tinggal di dalam kemuliaan yang dimana kita disinari oleh sakinah Elohim, dan di dalamnya kita menikmati satu goncangan-goncangan ilahi, jamahan-jamahan ilahi, dan ada sukacita yang mendalam, satu sukacita yang berkobar-kobar untuk tetap tinggal di hadapan wajahnya. Tatapan Tuhan itu memberi sukacita. Tatapan Tuhan itu ada mujizat. Tatapan Tuhan itu berdampak daya cipta yang begitu ajaib. Kita dapat melihat suatu nyanyian ini yang berisi kerinduan yang begitu mendalam tentang hadirat Tuhan. Yang pertama, kalau hadirat Tuhan adalah kebutuhan rohani kita, saya ingin sampaikan dalam khotbah ini bagian yang pertama bahwa hadirat Tuhan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Hadirat Tuhan adalah kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan yang primer bagi hidup anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Makanya Daud tidak peduli 1 hari 7 kali memuji Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan itu ada satu kekuatan kuasa yang luar biasa, kekuatan yang bermakna yang begitu ajaib. Jadi hadirat Tuhan adalah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, bagi roh dari anak-anak Tuhan itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar, pemirsa di mana saja berada. Kalau hadirat Tuhan adalah kebutuhan yang mendasar, berarti di sini seperti tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa bertumbuh di tempat yang panas. Sebaliknya ada tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa bertumbuh di tempat yang dingin atau lembab. Demikian, kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berada di iklim rohani yang tepat agar kita dapat bertumbuh. Jadi kerohanian kita harus diposisikan, kita stay pada tempat yang tepat untuk pertumbuhan rohani kita. Di manakah tempat yang tepat itu? Tempat yang tepat itu seperti yang Alkitab katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik ada di pelataran-pelataran Tuhan. Lebih baik ada kerinduan untuk memandang wajah Tuhan. Sebab disitulah ada jaminan hidup yang ajaib dan luar biasa. Disitulah ada jaminan hidup yang kekal untuk selama-lamanya di dalam keabadian. Oleh sebab itu, marilah jadikan hadirat Tuhan sebagai kebutuhan kita yang utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kita harus bertumbuh di tempat yang tepat, di iklim rohani yang tepat. Karena tanpa berada dalam iklim rohani yang tepat, maka tidak ada kekuatan bagi manusia roh kita untuk dapat mengalahkan manusia daging dalam pertumbuhannya. Ya. Jadi kalau kita bertumbuh di tempat yang salah, kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, kerohanian kita itu statis, kita tidak bertumbuh, kita tidak maju di dalam pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa pendengar, iklim rohani yang kita perlukan itu namanya hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Iklim rohani yang Bapak Ibu, para kudus Allah membutuhkannya, iklim rohani itu namanya hadirat Tuhan. Anda ada di dalam kemuliaan. Anda ada di dalam atmosfer surga. Anda ada di dalam suasana kerajaan Allah. Dan Alkitab katakan, kerajaan Allah itu tak tergoncangkan. Kalau kerajaan manusia ya sampai mati selesai. Tapi kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Bagian yang kedua. Ya, sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, jadi sama seperti iklim yang tepat. Jadi hadirat Tuhan adalah rahim untuk mimpi-mimpi dilahirkan. Hadirat Allah adalah rahim untuk nubuatan-nubuatan dilahirkan. Hadirat Allah adalah satu bagian yang dimana kita dapat mengetahui dan dapat masuk di dalam karunia-karunia Roh Kudus itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, banyak hal besar yang Tuhan mau taruhkan dan lakukan melalui kehidupan kita. Banyak hal besar yang Tuhan mau lakukan lewat kita. Dan semua itu harus berada di dalam rahim hadirat Tuhan atau hadirat Allah. Supaya semuanya dapat terproduksi, semua dapat dilahirkan. Ingat, bagian pertama, hadirat Allah adalah kebutuhan kita.
Haleluya. Betapa indah saya kalau masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Itu suasana sorga begitu dekat. Suasana sorga begitu dalam. Suasana sorga begitu menyegarkan. Jangan terlambat. Mari. Merindukan itu seperti pemazmur katakan. Pemazmur berkata begitu luar biasa. Bahwa hatinya hancur. Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan itu. Biar hati kita hancur untuk merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hadirat Allah adalah kebutuhan kita. Bagian kedua. Hadirat Allah atau hadirat Tuhan adalah sesuatu yang harus dibangun dan dikejar. Hadirat Allah, hadirat Tuhan adalah sesuatu yang harus dibangun dan dikejar. Sebab itu sangat prioritas, itu sangat penting bagi kita. Mengapa harus dibangun dan dikejar? Karena hadirat Tuhan atau hadirat Allah harus diciptakan dengan kehidupan yang terus-menerus mencari Dia. Ya. Kalau Anda mau tinggal dalam hadirat Allah, hadirat Tuhan, Anda harus terus mencari Dia, continue. Hadirat Allah tidak memenuhi orang yang malas tahu. Hadirat Tuhan tidak memenuhi orang-orang yang acuh tak acuh. Hadirat Tuhan tidak memenuhi orang yang masuk gerejanya mungkin 1 tahun 1 kali. Hadirat Tuhan tidak memenuhi orang-orang yang sombong. Hadirat Tuhan tidak memenuhi orang-orang yang angkuh. Tapi hadirat Tuhan memenuhi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang sujud menyembah dan mengagungkan Dia. Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja Anda berada. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun hadirat Allah? Bagaimana membangun hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita membangun hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Pemirsa sekalian, hadirat Tuhan akan terbangun ketika dimanapun dan kapanpun kita berada. Mata kita terus memandang Yesus. Mata kita terus memandang Tuhan. Hadirat Allah akan terbangun dengan kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus, fokus kepada Allah. Maka hadirat Tuhan itu akan terbangun. Fokus kepada Dia. Mata kita terus memandang Tuhan. Hati kita dan seluruh perhatian kita tertuju kepada Dia. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita semuanya tertuju kepada Dia. Kristus, Sang penerima pujian penyembahan itu. Kristus yang mana ketika Dia hadir, maka kerajaan Allah, hadirat Tuhan, wajahnya ada di tengah-tengah kita. Jadi hati yang penuh dengan ucapan syukur dan pengagungan kepada Tuhan juga merupakan kunci untuk menarik hadirat Tuhan. Jadi kalau ada hati yang ucapan syukur, penuh ucapan syukur, mengagungkan Dia dalam susah senang, dalam penderitaan, di dalam air mata, tapi tetap memuliakan, mengagungkan Dia. Hati yang mengucap syukur dalam menghadapi segala sesuatu tetap mengagungkan Tuhan. Itu akan menghadirkan wajah Tuhan, menghadirkan wajah Allah. Puji nama Tuhan. Jadi itu kunci untuk menarik hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bagaikan minuman bagi roh kita. Hadirat Tuhan bagaikan minuman yang menyegarkan roh kita, menguatkan roh kita, menghidupkan roh kita. Jadi yang kita perlukan sebagai kekuatan dan sebagai yang kita perlukan sebagai kekuatan, yang kita perlukan sebagai kekuatan kita adalah kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan bagaikan air yang menyegarkan. Jika manusia jasmani kita tidak dapat hidup tanpa air, begitulah manusia rohani kita. Jadi kalau manusia jasmani kita tidak bisa hidup tanpa air, harus minum. Karena sekian persen paling terbanyak dalam tubuh kita adalah air. Demikian manusia rohani kita. Kalau hadirat Allah itu bagaikan air yang menyegarkan, air kuasa Allah yang menyegarkan, kita harus selalu mengkonsumsinya. Itu kekuatan untuk hidup kita. Jadi kita mengejar panggilan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Jadi hadirat Tuhan itu harus dibangun dan dikejar. Anda tidak akan mendapatnya seperti itu. Anda perlu usaha. Anda harus bekerja terus-menerus menatap wajah Tuhan. Terus-menerus mengucap syukur kepada Dia. Anda akan bertemu dengan hadirat Tuhan. Bagian yang ketiga, kalau hadirat Allah sebagai kebutuhan rohani kita, hari ini rindukan hadirat Tuhan. Karena kekuatan yang terus-menerus itu diperbaharui dan akan menjadi bagian kita. Jadi mari hari ini rindukan hadirat Tuhan. Karena kekuatan yang terus-menerus dari kekuatan kita itu akan dibaharui ketika kita masuk dalam hadirat Allah. Ada sukacita baru, kekuatan baru. Dan terus-menerus akan ditambahkan.
Kita lihat Mazmur 84 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata di ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercelah. Haleluya. Jadi kita juga dapat melihat bahwa hadirat Tuhan membuat kehidupan kita penuh dengan terang. Sehingga kita dapat melihat semuanya dengan pengharapan dan kepastian. Ketika orang-orang melihat kehidupan dengan keraguan dan ketidakpastian, Tuhan rindu memenuhi kehidupan kita dengan terang saat kita berada dalam hadiratnya. Kenapa? Karena dalam hadiratnya ada perlindungan. Dia melindungi kita dari panah-panah api yang dilepaskan musuh. Dan kehidupan kita terus tinggal di dalam Dia karena kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup setia dan taat kepadanya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, pendengar, pemirsa, seringkali kita merasa Tuhan jauh dan seolah-olah tidak memperhatikan kita. Tapi apa yang kita alami, namun ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita dapat merasakan bahwa kasih Tuhan besar. Kasih Tuhan itu melampaui apa yang kita rasakan dan pikirkan. Dia mengasihi kita lebih tinggi. Dia mengasihi kita lebih tinggi, lebih dalam, lebih panjang, dan lebih lebar dari yang kita ketahui. Tinggal dalam hadirat Tuhan sangat kaya dengan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Kekuatan kita dibaharui terus. Ya, jadi kalau Anda seperti Anda dicas itu, kalau handphonenya lowbat itu dicas. Begitupun ketika kerohanianmu mulai suam-suam, ketika engkau mulai lemah, engkau tidak lagi tertarik dengan gereja, dengan Tuhan, cari hadirat Tuhan. Datang memuji, menyembah Dia. Lihat wajahnya, Dia akan memberi kekuatan baru. Engkau hari ini yang sakit, menyembah Dia, agungkan Dia. Dalam hadirat Allah ada kesembuhan. Dalam hadirat Allah ada kekuatan. Engkau yang dunda gulana, engkau yang stres, depresi hari ini karena begitu banyak masalah karena pandemi ini. Engkau punya pendapatan yang menurun. Mari menyembah Dia, mengagungkan Dia, mengucap syukur di dalam seluruh bagian kehidupan penderitaan itu. Maka engkau akan melihat wajah Tuhan, sinaran wajah Tuhan. Engkau melihat tatapan mata Tuhan akan memberi sukacita yang baru. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, hadirat Allah sebagai kebutuhan rohani. Jadikan hadirat Tuhan atau hadirat Allah sebagai kebutuhan terpenting dalam kehidupan kita. Jadikan hadirat Allah sebagai kebutuhan terpenting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, perkara Israel mengelilingi tembok Jeriko yang tebalnya dapat dilewati oleh 3 mobil dan dijaga oleh pasukan perang yang tinggi besar, orang-orang yang seperti Goliat. Tetapi ketika pujian penyembahan dan musik doa dinaikkan, tembok itu dirobohkan tanpa bom, tanpa dinamit, tanpa traktor. Hadirat Allah dapat merobohkan benteng-benteng yang paling kuat di dunia ini. Hadirat Allah dapat mematahkan semua pintu-pintu besi. Hadirat Allah dapat mematahkan gigi para lawan-lawan kita. Hadirat Allah sebagai kebutuhan terpenting dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu masalah apa kita alami hari ini. Tapi lebih dari hadirat Allah sebagai kehidupan itu, lebih dari makanan yang kita dapat berikan bagi tubuh kita. Hadirat Tuhan itu lebih daripada makanan-makanan sebagai nutrisi yang kita masukkan dalam hidup kita atau tubuh kita. Karena hadirat Tuhan adalah kebutuhan yang mendasar dan sangat diperlukan oleh kehidupan manusia roh kita. Ya. Tubuh yang sekarang ini saya duduk, Bapak Ibu sedang mendengar, ini cuma casing, tapi di dalamnya ada jiwa dan roh. Di situ roh kita dikuatkan, jiwa kita dikuatkan oleh hadirat Tuhan, oleh roh Allah. Jadi hadirat Tuhan adalah kebutuhan yang mendasar dan sangat diperlukan oleh kehidupan manusia roh kita. Hari ini, Tuhan rindu dapat terus-menerus memenuhi kita dengan kekayaan roh. Tuhan terus akan memenuhi kita dengan kekayaan roh. Kita akan melihat bagian-bagian luar biasa. Dia menanti untuk kita masuk dalam hadiratnya, sehingga semua berkat rohani tersebut dapat mengalir ke dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam hadirat Allah dan semua berkat-berkat rohani, kekayaan rohani, Alkitab berkata sampai melimpah-limpah, Dia berikan dalam hidup kita. Jadi hadirat Tuhan dekat dan selalu ada ketika kita mengarahkan mata dan perhatian kita kepada Tuhan. Dengan hati yang bersyukur dan penuh pengagungan, Dia akan menyatakan hadiratnya
bagi kita. Jadikan hadirat Allah sebagai kebutuhan. Cari, bangun, kejar, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang dahsyat. Jadi kebutuhan terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah tinggal di dalam hadirat Allah. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hari ini, kalau engkau susah, engkau bimbang, engkau sakit, engkau lemah, engkau punya begitu banyak masalah, saya ingin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya. Suasana ilahi, atmosfer surgawi, kemuliaan Allah. Di sana ada damai sejahtera, shalom, ada irene. Itu sesuatu yang luar biasa, akan membebaskan kita. Cuma orang-orang yang dekat Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Cuma orang-orang yang melihat Tuhan, orang-orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, menatap wajah, bertatap-tatapan dengan Tuhan, mereka adalah pemenang yang selalu bersuka cita. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, menyimpan dalam hidupnya, hatinya. Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari sama-sama haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Mari sembari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu penuhi kami. Menatap wajah-Mu, Kau memandang kami Tuhan. Di hadirat-Mu ada mujizat. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Di hadirat-Mu ada penghiburan. Di hadirat-Mu ada kekuatan. Oh haleluya, haleluya. Berkat-Mu atas kami sekalian, di mana saja berada Bapa. Hadirat-Mu memberi sukacita. Hadirat-Mu memberi damai sejahtera. Hadirat-Mu memberi penghiburan. Hadirat-Mu mendatangkan mujizat-mujizat, yang sakit disembuhkan. Hadirat-Mu membawa kami untuk terus menghormati dan mencintai Engkau. Dalam hadirat-Mu kami terus dekat, karena kami terus mencari Engkau. Setia taat sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Angkat yang lemah, kuatkan mereka yang bimbang, dan beri sukacita baru ini Bapa. Hadirat-Mu memenuhi kami sekalian. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih dan kuasa-Nya melingkupi kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan-renungan firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.